ini maaf loh sebenarnya. Aku bilang kita itu banyak ditipu orang Arab. Bener nggak? Maksudku gini. Orang Arab paling wah kayak ibaratnya kamu ke Indonesia aja lah, yang penting kamu itu tahu Al-Quran. Berarti kamu cari uang di sana. Tugasnya suratnya nggak boleh pakai. Kamu baca ayat-ayat, kamu udah ada versi Arabnya di sini, kamu ke Indonesia. Kamu harus jangan menjadi kiai yang bisa, jadi ustaz yang bisa. Dan bahkan mungkin orang itu juga belum tahu tentang artinya Bismillah, mungkin walaupun orang Arab seperti kita, kita juga nggak tahu arti sebenarnya Yono Coroko itu seperti apa. Paham nggak maksudku? Nah, tujuan dia itu diajak ke Indonesia tadi berarti tujuannya apa? Cari uang, ya sudah kan. Rasulullah itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, dalam menyampaikan firman-firman Allah itu meminta upah enggak? Nah ya sudah, berarti kan berdakwah itu kan aturannya tidak meminta upah kan. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah atas seruan-seruanku. Gitu kan. Sebenarnya kita bukan tertipu, tapi kita ini karena kita sendiri itu yang selalu mengimplementasikan bahwa orang Arab itu alim, gitu loh. Paham nggak? Ya. Banyak sekali kok orang Indonesia ini yang lebih alim dari orang Arab, gitu loh. Nggak melulu harus Arab. Arab itu kan budaya kan. Ketika budaya kita itu menggunakan surjan dan blangkon, budaya mereka itu menggunakan jubah dan surban, bener nggak? Dikatakan orang Jawa itu ketika mereka itu pakai surjan dan blangkon, maka orang Islam, orang Jawa yang Islam juga akan pakai surjan dan blangkon. Orang Kristen Jawa sama kan? Penjahat menggunakan surjan dan blangkon. Guru matematika menggunakan surjan dan blangkon. Paham? Berarti di Arab penjahat pakaiannya seperti ustadz ya, menggunakan jubah dan surban. Benar kan? Ketika saya itu ke sana, saya tidak bisa lagi membedakan orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, baik, buruk, jahat, pintar, kiai, ulama, atau penipu, atau maling. Karena semuanya berpakaian seperti itu, paham? Ketika berjenggot. Karena jenggot itu merupakan budaya bagi bangsa Arab. Ketika bangsa Arab itu menggunakan celana di atas mata kaki, akhirnya kita tidak bisa membedakan Muslim, Kristen, Majusi, pintar, bodoh, alim ulama, atau warga Arab biasa. Kita akan membedakannya dengan apa? Paham nggak? Tetapi kita itu tadi, akibat kamu salah implementasi bahwa orang Arab itu pasti benar, akhirnya kita akan memakai pakaian seperti orang Arab. Ngerti? Tetapi kan tidak ada masalah selama itu tujuannya untuk menutup aurat. Ketika di Indonesia ini pakaian seperti itu menunjukkan atau mencerminkan bahwa itu adalah pakaian Muslim. Berarti jubah, sajadah, kemudian surban itu mempunyai arti kata makna khusus bagi Indonesia itu. Itulah pakaiannya orang Islam, begitu loh. Jadi kan nggak masalah kan ketika ada teman atau saudara atau sahabat kita itu berjenggot, kemudian
dahinya hitam, kemudian dia memakai celana di atas mata kaki, kemudian dia memakai surban, itu kan nggak ada masalah kan? Yang jadi masalah itu karena kamu itu sering mengatakan mereka itu sok alim, sok ke Arab-Araban, sok Islam. Itu akhirnya yang menjadi salah kita, bukan mereka gitu loh. Paham nggak? Tetapi dari yang terpenting dari sebuah pakaian atau hiasan yang menempel di tubuh itu adalah keindahan. Ketika mereka ini merasa bahwa dengan jenggot yang panjang yang seperti itu kan, kemudian memakai jubah, kemudian memakai surban, kemudian memakai celana di atas kaki, itu bagi mereka itu nyaman, bagi mereka itu merupakan sebuah keindahan, ya itu bagi mereka. Ketika bagi kamu itu keindahannya memakai celana jeans, memakai kaos Quicksilver atau topi Adidas, kemudian kacamata hitam Oakley gitu, itu keindahan bagimu gitu loh. Ini kan bagaimana kita itu mengimplementasikan penampilan, paham gak? Nyamannya kamu gimana? Yang penting jangan lupa ibadah, itu kan. Kamu mau sholat pakai celana jeans? Boleh. Mau sholat dengan jubah? Boleh. Ya enggak? Yang membuat mereka itu, orang-orang yang berpenampilan atau berpakaian seperti itu terlihat salah itu karena kita tidak suka dengan cara mereka berpakaian. Ini kan yang membuat kita itu juga merasa bersalah dalam berpakaian, memakai jeans atau memakai kaos Adidas atau kaos Reebok. Itu kan karena mereka mengatakan bahwa kita ini berpakaian tidak seperti cara berpakaiannya mereka kan. Akhirnya kan ini golongan yang satu akan merasa bangga terhadap apa yang ada pada golongannya gitu loh. Nah ini kan salah akhirnya. Yang salah itu ketika kalian itu tidak berpakaian gitu loh. Paham gak? Ngerti? بفكر فيك ومش بنساك وباقي عليك ومش هيأس ومهما تغيب أنا فاكراك مادام عايشة